kalau dibilang manajemen kita harus tabur sekam, harus itu ya semprot ya, itu saya kira itu nomor yang paling belakang buat saya, gitu kan? Karena itu barang yang nampak dan bisa diatur gitu kan. Sebagus apapun manajemen yang nampak, kalau dengan tim kayak PPA sama ABK itu kita itu ada emosi, itu untuk kandang hasil maksimal bagi saya sangat berat. Perkenalkan teman-teman, nama saya Umar Dhani. Di sini saya ikut kemitraan PX atau Broiler X ya. Sudah mendapatkan 4 periode, yang populasi 17.000. Kalau yang 13.000 sudah 5 kali periode. Memang sebelum saya di kandang, untuk pekerjaan saya memang saya di kerjaan luar, selalu keluar rumah. Bisa dikatakan hidup saya itu di atas roda dengan orang Saudi, Timur Tengah, untuk dana hibah ya, seperti membuat masjid, musola, bahkan pondok. Itu saya mulai tahun 2014 sampai tahun 2022. Jadi ini saya istirahat, fokus di dalam kandang atau fokus di kandang. Karena apa? Meskipun saya tidak bekerja langsung ya, tidak bersentuhan dengan kandang, tapi saya pengennya fokus di kandang untuk apa? Biar hasil dan saya dengan tim saya biar semakin dekat. Meskipun saya berangkatnya nol, tidak tahu apa-apa masalah manajemen dan pembuatan kandang, yang penting jalan gitu. Terus di sini penerapan saya untuk manajemen kandang, kemarin saya juga ikut belajar dari teman-teman yang punya peternak itu. Alhamdulillah dengan sampai saat ini saya berusaha berusaha maksimal dalam pemeliharaan. Pokoknya manajemen yang paling pokok adalah kita nggak usah main-main dengan hal yang kurang baik gitu kan, kayak menjual apa yang punyaannya PT itu, kayak pakan, kayak ayam gitu kan. Manajemen di dalam kandang yang dibuat kesalahan sama ABK atau pekerja itu terkadang tinggi rendahnya nipel ya, air minum ini, karena mungkin tidak fokus, mungkin karena lagi capek atau apa gitu kan. Ini yang sering saya kontrol, mungkin saya langsung masuk ke kandang, juga saya lewat CCTV gitu kan. Terus juga tinggi rendahnya tempat makan itu juga ya. Karena apa? Yang kalau tempat makan ini diusahakan ayam itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau nipel ini ya, kalau nipel ini usahakan leher ayam itu jangan sampai datar gitu kan, harus dengak gitu kan, harus dengak gitu kan. Apalagi jangan sampai dinglu ya, gitu kan. Pasti air minum nggak masuk ke dalam tubuh kan gitu ya, yang paling penting. Terus kesalahan juga kadang-kadang ABK saya itu memang ini ada semacam IT ya, mungkin dia juga belum begitu memahami suhu itu. Terkadang meskipun dingin, itu blower dikurangi gitu kan. Lah blower dikurangi, betul ayam tidak kedinginan, tapi kebutuhan oksigennya kurang. Kalau suhu tercapai, oksigen kurang. Akhirnya apa? Amonia naik. Makanya memang pengaturan suhu di cuaca musim hujan ini ya Mbak ya, memang harus ekstra ya, harus ekstra. Kita tidak boleh lengah. Kalau lengah pasti ayam masalah gitu kan. Kayak mungkin cekrek ya, kayak nggak mau makan, turun, nafsu makannya itu turun gitu kan. Jadi seperti itu. Terus untuk manajemen, istilahnya ya bisa dikatakan manajemen tambahan seperti CCTV ini ya, ini saya buat hanya mengontrol ketika saya keluar ya, saya keluar kandang gitu kan. Mungkin lagi tengok anak di sekolah, tengok anak di pondok, itu kan butuh waktu sehari gitu kan. Dan ini untuk manfaatnya bukan untuk tengok-tengok pekerja saya, bukan ya. Takutnya
kalau listrik itu mati, saya itu segera bisa kontrol gitu kan. Ini penempatan CCTV setiap lantai ada. Yang kedua ada di ruang tamu ABK, ada juga di jalan keluar masuk kendaraan juga ada. Terus yang paling penting itu yang ke 7 titik itu berada di kontrol panel listrik itu ya. Jadi kalau suhunya berapa, kok kayaknya sudah ini umur sekian tapi suhunya kok tidak sesuai, itu saya segera monitor ke ABK gitu kan. Memang kalau kandang ini sudah ada sensor gitu kan, tapi saya tidak mau mengandalkan sensor gitu kan. Nah, takutnya ada apa-apa gitu kan, takutnya ada apa. Mungkin sensornya error, trouble gitu kan. Namanya IT gitu kan, pasti ada trouble-nya kan gitu. Di sini kan mestinya kita itu bicara hasil kalau sudah bicara ternak ya. Untuk ikut di BX ini saya standar saja, dalam arti stabil. Kurang lebih per ekor itu 5.000. Tidak bisa turun, juga belum pernah naik. Standar aja Rp5.000 selama 4 periode. Kalau untuk yang 13.000 itu populasinya pendapatan memang naik turun 7.000, 6.000, 4.000 gitu kan. Yang terakhir ini agak menurun 4.000 dari setelah 6.300 karena cuaca yang mungkin dingin. Terus akhirnya saya memutuskan pasang IoT yang diberikan atau difasilitasi sama BX. BX itu canggih lah ya. Kenapa? Di situ kita diberikan segala macam sensor, dari pemanas, pendingin, dalam ruangan, luar ruangan, itu semuanya dikasih sensor. Kayak ABK itu tidak ada pekerjaan karena sudah full sensor ya. Jadi kalau suhunya dingin, blower itu berkurang. Kalau suhunya panas, RPM-nya blower itu cepat gitu kan. Dengan maksimal kecepatan angin itu 50 Hz ya, 50 Hz itu kan. Terus di situ juga ada aplikasi yang ditempel di perangkat listriknya di kandang saya itu berupa layar sentuh ya, layar sentuh gitu. Dan juga itu fungsinya untuk mengatur minimal dan maksimalnya kebutuhan suhu dan oksigen. Juga bisa lewat aplikasi HP. Kita kemana keluar gitu kan, kita keluar kemana, kita bisa mengontrol juga lewat HP. Ini tujuannya apa? Kalau ABK mungkin lagi ketiduran gitu kan, atau apa gitu, itu dia kurang fokus, meskipun kurang kontrol, dengan beranggapan sudah full sensor, sudah bekerja sendiri tanpa ABK kerja. Tapi kadang-kadang kan namanya sensor, itu takutnya kita kan kayak ini ya Mbak ya. Ini kan kalau menutupi sensor ini kayak sarang laba-laba ini ya, ini pengaruh di sensor juga, ya kan? Sensornya nggak mau bekerja maksimal. Nah, yang namanya laba-laba dalam kandang kan wajar, pasti ada gitu kan. Meskipun satu periode dibersihkan gitu kan. Jadi perputaran uang, perputaran finansial di kandang seperti ini itu besar ya Mbak ya, itu besar. Jadi kalau kalau kita tidak ya meskipun tambahan ya, meskipun itu manajemen tambahan, tapi juga ada pentingnya gitu kan, meskipun kosnya tambah. Tapi kalau apa salahnya kalau hanya sekedar menambah kos yang mungkin barangkali tidak terasa kalau bekerja seperti ini gitu kan. Saya kira nggak berasa ya Mbak ya, nggak ada kok banyak itu enggak ya. Karena apa? Kalau hasilnya ini kan koloni. Hasil itu kalau katakan kita tidak nambah kos 4.000 per ekor. Tapi kalau kita nambah gini, meskipun kosnya tambah ya Mbak ya, mungkin daya listriknya itu mungkin tambah juga. Tapi kalau hasilnya maksimal, katakan kita 5.000 per ekor gitu kan, dari 4.000 yang kita tidak nambah apa-apa, mending kita nambah sedikit
biaya tapi hasil bisa maksimal. Jadi intinya sudah 4 tahun berjalan untuk kandang yang populasi 17.000. Untuk yang populasi 13.000 itu baru 1,5 tahun. Jadi juga itu masih baru untuk yang 13.000. Dan saya sarankan untuk teman-teman ya, yang terpenting jadi peternak itu kita itu harus manajemen sebagus dan semaksimal mungkin, termasuk manajemen yang tidak nampak itu juga saya utamakan juga. Apa itu manajemen yang tidak nampak itu? Ya kita itu baik sama BK, sudah seperti saudara gitu kan. Kalau ada kesalahan itu tidak langsung kita tegur, kita simpan dulu, nanti besok atau kapan kita dudukkan gitu kan, itu kita sampaikan apa yang menjadi masalah dalam kandang. Itu termasuk manajemen saya yang paling saya utamakan. Kedua, kebersihan itu kalau saya selama ini saya terapkan itu alhamdulillah ya, pernah dapat sedikit. Ini sudah berjalan 4 tahun ya, 4 tahun, dan ikut BX ini sudah 5 kali periode ini. Alhamdulillah pendapatan standar 5.000 per ekor. Tapi kalau kandang yang populasi yang 13.000, yang dari sini itu sekitar 1 kilo, itu pendapatan memang tinggi terus ya, 7.000, 6.000 gitu kan. Cuma yang terakhir ini mungkin karena cuaca hujan, pendapatan turun dapat 4.300 sekian gitu. Jadi sama penerapan itu, kalau manajemen saya itu tidak harus semata-mata harus sesuatu yang harus nampak kayak tabur sekam tadi ya Mbak ya, atau semprot atau apa, enggak. Jadi manajemen itu harus komplit ya, itu manajemen ini pekerja, manajemen yang apa namanya, kita harus dengan, mohon maaf ya, dengan tim-tim yang lain kayak PPL ya, kayak PPL itu kita juga kita satukan seperti saudara kita, karena di manajemen setiap kandang itu berbeda. Cuman kalau manajemen yang tidak nampak itu saya kira sama, setiap kandang manapun hasilnya akan sama. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk Bro X yang sudah memberikan fasilitas seperti IoT, dan PPA-nya juga selalu mengikuti perkembangan ayamnya bagaimana. Kalau kurang baik segera diambil tindakan sama PPA-nya. Itu yang juga saya suka, karena juga ada PT-PT yang lain itu tidak mengikuti perkembangan ayam plasmanya atau peternaknya. Di sini setiap beberapa hari selalu dikontrol begitu. Jadi juga tidak merugikan peternak. Jadi ya PT untung, peternak juga untung. Mari bermitra bersama Bro X. Dadah, mantap.